Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin sampai dengan rumus tangan jumlah dan selisih sudut yang telah dipelajari dengan Ibu Desi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai identitas berkaitan jumlah dan selisih sudut. Di sini kita akan membuktikan rumus-rumus mengenai identitas trigonometri. Sebelum kita lanjut ke materi, ada beberapa rumus identitas trigonometri yang harus selalu kalian ingat, yaitu rumusnya sebagai berikut. Di mana rumus kebalikan ini ada 3 yang harus selalu kalian ketahui. Kemudian ini adalah rumus atau hubungan perbandingan. Dan yang terakhir ini ada 3, ini adalah hubungan Pitagoras. Ini ada pada buku kalian halaman 5 dan sudah dipelajari terlebih dahulu. Dan ada rumus identitas lainnya yang harus kalian ketahui juga, karena kita akan membuktikan identitas trigonometri, maka kita harus mengetahui identitas trigonometri itu terlebih dahulu. Rumus identitas lainnya itu seperti ini. Rumus yang pada poin kedua tidak ada, kemudian poin ketiga juga tidak ada pada buku kalian. Ini akan berguna juga untuk melakukan pembuktian tersebut. Kita langsung saja masuk materi, yaitu mengenai membuktikan identitas trigonometri. Sebelum kita membuktikan identitas trigonometri, ada 2 cara untuk membuktikan identitas itu sendiri. Cara yang pertama itu kita pada pernyataan ruas kiri lebih kompleks. Jika pada pernyataan ruas kiri itu lebih kompleks, maka pernyataan ruas kiri itu harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga diperoleh bentuk yang sama dengan pernyataan ruas kanan. Kemudian sebaliknya, apabila ruas kanan persamaan lebih kompleks atau identitas pernyataannya itu lebih kompleks, maka kita harus menyelesaikan pernyataan ruas kanan terlebih dahulu sehingga bentuknya diperoleh bentuk yang sama untuk ruas yang kiri. Nah, contohnya misalnya itu ada rumus, ada pembuktian. Kita akan membuktikan sin alfa ditambah beta dikali dengan sin alfa dikurang dengan beta itu sama dengan sin kuadrat alfa dikurang dengan sin kuadrat beta. Nah, pernyataan di sebelah kiri ini lebih kompleks dibandingkan sebelah kanan. Nah, makanya kita bisa menyelesaikan pernyataan sebelah kiri terlebih dahulu sehingga akan diperoleh pernyataan yang sama dengan ruas sebelah kanan ataupun sebaliknya. Dan kalian juga bisa menyelesaikan dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara seperti apa? Dengan cara melakukan secara terpisah sehingga diperoleh bentuk yang sama. Kalian boleh menyelesaikan kedua ruas dengan secara terpisah, baik ruas kanan maupun ruas kiri. Baiklah, kita langsung masuk ke contoh soal. Kita lanjut aja ke soal yang ini. Sin alfa ditambah beta dikali dengan sin alfa dikurang beta sama dengan sin kuadrat alfa dikurang dengan sin kuadrat beta. Kita akan melakukan pembuktiannya. Nah, di sini Ibu akan melakukan pembuktian dengan cara yang pertama, di mana pernyataan pada ruas kiri ini itu lebih kompleks dibanding dengan ruas kanan. Maka Ibu akan menyelesaikan pernyataan ruas kiri terlebih dahulu sehingga akan diperoleh bentuk yang sama dengan pernyataan ruas kanan. Kita jalankan dengan cara
jika dan hanya jika sama dengan, kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada sin alfa ditambah beta. Ini merupakan identitas sinus jumlah selisih sudut. Kita bisa menggunakan rumus tersebut, identitas sinus jumlah dan selisih sudut. Kemarin sudah dipelajari kalau sin alfa ditambah dengan beta itu akan menghasilkan sin alfa cos beta ditambah cos beta sin, ini maksudnya cos alfa sin beta. Nah, kemudian langsung kita substitusikan saja dengan identitas sinus jumlah dan selisih sudut. Maka ini akan menghasilkan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kita kurungkan dikali dengan, ini sama menggunakan identitas sinus jumlah dan selisih sudut, tapi ini yang negatifnya, yang ini positif. Jadi ini menjadi sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Nah, di sini lanjut, jika dan hanya jika sama dengan, ini hanya perkalian pemfaktoran biasa. Seperti biasa kita bisa mengalihkannya, yang ini dikali dengan ini, yang ini kali dengan ini, yang ini kali dengan ini, yang ini dengan kali yang ini. Nah, dikarenakan ini sama, ini adalah cos alfa cos beta dan juga sin alfa cos beta, di sini juga sin alfa cos beta, maka kita bisa menggunakan yang namanya rumus pemfaktoran yang telah dipelajari sebelumnya. A ditambah B, A dikurang dengan B itu akan menghasilkan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini adalah rumus pemfaktoran. Ini rumus pemfaktoran ya, rumus pemfaktoran. Kita lanjut. Ini kita misalkan dengan A, ini B, dan ini A, dan ini B. Kita tinggal masukkan saja, berarti A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Tinggal kita tulis, maka sin alfa cos beta kuadrat dikurang, ini dikurang ya, ini dikurang cos alfa sin beta kuadrat. Kemudian kita lanjut, jika dan hanya jika sama dengan, nah di sini ada sin alfa cos beta kuadrat. Kita bisa keluarkan. Kita tinggal keluarkan saja sin kuadrat alfa cos kuadrat beta dikurang dengan cos kuadrat alfa sin kuadrat beta. Nah, kita keluarkan seperti ini. Ini merupakan rumus identitas Pitagoras. Identitas Pitagoras. Kemudian pada rumus identitas trigonometri kita akan memecahkan sin kuadrat alfa dan juga cos kuadrat beta, dan juga cos kuadrat alfa dan juga cos kuadrat beta. Pada rumus identitas trigonometri itu ada seperti ini. Sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 cos kuadrat beta cos kuadrat alfa 1 min sin kuadrat alfa. Nah, kita bisa menggunakan sin atau bisa juga menggunakan cos. Kita gantikan ini. Kita sesuaikan dengan soal. Dikarenakan soalnya ini sin, otomatis kita harus mengubah cos ini
menjadi sin. Kita akan ubah menjadi sin. Maka dari itu kita akan menggunakan rumus cos ini. Cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Untuk sinnya itu tetap. Karena ingat ya, kita kembali lagi kepada soal. Kalau soalnya itu menggunakan cos, berarti yang harus kita ubah adalah sin. Dia akan mengubah menjadi cos. Tapi karena soalnya ini adalah sin, maka kita akan mengubah cos ini agar menjadi sin, sama seperti soal. Maka ini adalah sin kuadrat alfa. Cosnya kita ganti dengan ini 1 min sin kuadrat alfa, kuadrat beta, dikurang cosnya kita ganti jadi 1 min sin kuadrat alfa dikali dengan sin kuadrat beta. Jika dan hanya jika sama dengan, ini tinggal kita kalikan seperti biasa. Sin kuadrat alfa dikali dengan 1, sin kuadrat alfa dikali dengan sin kuadrat beta. Jadi didapat begitu dengan ini. 1 dikali dengan sin kuadrat beta, sin kuadrat beta dikali dengan sin kuadrat beta dikali dengan sin kuadrat alfa. Langsung saja, ini jadi sin kuadrat alfa dikurang dengan sin kuadrat alfa sin kuadrat beta ya. Ini dikali ini kali ini. Lanjut dikurang dengan ini dikali dengan ini sin kuadrat beta dikurang sin kuadrat alfa sin kuadrat beta. Ini masih dalam kurung ya. Nah, kalau di buku ibu ini terbalik, tapi sama saja mau ditulis sin kuadrat beta dikali 1 min sin kuadrat alfa itu enggak masalah. Jadi kita lanjut, sin kuadrat alfa dikurang dengan sin kuadrat alfa sin kuadrat beta dikurang dengan sin kuadrat beta. Ini negatif dengan negatif menjadi positif sin kuadrat alfa sin kuadrat beta. Dikarenakan ini negatif sin kuadrat alfa sin kuadrat beta dan ini positif sin kuadrat alfa sin kuadrat beta, itu bisa habis atau 0 ya. Jadi jika dan hanya jika sama dengan, maka sisanya menjadi sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat beta. Maka pernyataan ini terbukti. Jadi benar bahwa sin alfa ditambah beta dikali sin alfa dikurang dengan beta itu sama dengan, dan terbukti, yaitu sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat beta. Kita masuk ke contoh soal. Kita lanjut ke materi yang kedua, ke soal yang kedua. Maksudnya itu ada soal secant A ditambah B itu sama dengan secant A dikali cos secant B per kotangan A B dikurang tangan A. Ini soalnya, dan soal ini akan kita buktikan. Oke, langsung saja. Ibu menggunakan cara pertama, yaitu dengan melakukan pernyataan luas sebelah kiri, menyelesaikan luas sebelah kiri, baru akan diperoleh suatu hasil atau bentuk yang sama dengan luas kanan. Langsung saja ya, kita masuk ke soal. Secant A ditambah B itu sama dengan, ingat, secant A ditambah dengan B. Kita ingat lagi rumus kebalikan. Nah, secant alfa sama dengan 1 per cos alfa. Tinggal kita ubah menjadi 1 per cos A ditambah dengan B. Ini merupakan rumus atau
hubungan kebalikan ya, kebalikan. Kemudian sama dengan, nah cos A ditambah dengan B, kita ingat lagi itu bisa menggunakan rumus identitas yang mana. Nah, rumus identitas yang bisa kita gunakan yaitu rumus kosinus jumlah dan selisih sudut yang telah kalian pelajari dengan Ibu Desi. Nah, ini cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Maka kita tinggal ganti 1 per cos A cos B min sin A sin B. Jika dan hanya jika sama dengan. Agar lebih mempermudah kita bikin kalinya biar lebih jelas. 1 per cos A dikali cos B dikurang dengan sin A dikali dengan sin B. Nah, kita kembalikan soal dulu. Terlebih dahulu kita lihat soalnya. Soalnya di sini yaitu menggunakan secant A. Ya. Ibu tulis dulu ini tadi rumus, nanti lupa. Rumus kosinus jumlah dan selisih sudut. Oke. Nah, kita lihat di sini menggunakan secant A dan cosecant B. Kita lihat dulu rumus identitas trigonometrinya karena di sini kan 1. Jadi dengan berapa kita bisa mengalihkannya? Dengan melihat ini dulu. Kita lihat, kita cari rumus. Ini secant alpha sama dengan 1 per cos, sedangkan cosecant alpha itu sama dengan 1 per sin. Kita bisa menggunakan rumus itu. Kalau secant itu 1 per cos. Kalau cosecant itu 1 per sin. Jadi kita bisa mengalihkan satu ini dengan 1 per cos dikali 1 per sin agar menghasilkan secant A dan juga cosecant B. Maka langsung aja jika dan jika sama dengan 1 per cos A dikali cos B dikurang dengan sin A dikali sin B, kita kalikan dengan ini 1 per cos A karena dia menggunakan A secantnya, kemudian dikali dengan 1 per sin B. Kenapa sin B? Karena dia menggunakan cosecant B, hurufnya ini huruf B bukan A, per karena di atasnya atau pembilangnya itu dikali dengan 1 per cos A dikali dengan 1 per sin B, maka penyebutnya juga akan dikali seperti itu, 1 per cos A dikali 1 per sin B. Jika dan hanya jika sama dengan. Kita lanjut, tinggal kalikan yang di atas, kalikan seperti biasa, ini kali dengan ini, 1 per cos A dikali 1 per sin B per ini kita kalikan, ini dikali dengan ini dikali dengan ini. Oke, jadi itu ada 2, ini pertama, ini kita kalikan sama yang ini, dan ini kita kalikan sama yang ini. Oke, jadi cos A dikali cos B dikali sama 1 per cos A dikali 1 per sin B. Ingat ya, ini bukan perkalian pemfaktoran, ini cuma mengalihkan biasa saja, bukan perkalian pemfaktoran. Oke, perkaliannya mengkalikan biasa saja. Ini sin A dikali sin B kita kalikan dengan 1 per cos A dikali 1 per sin B. Sekali lagi Ibu ingatkan, ini bukan perkalian pemfaktoran, tapi ini hanya perkalian biasa saja. Jadi hasilnya 1 per cos A dikali 1 per sin B per
cos A kita kalikan dengan sama. Cos A dikali dengan cos A dikali 1 per cos A itu habis, berarti 1. Gak usah ditulis. Cos B dikali 1 per sin B, maka hasilnya cos B per sin B dikurang dengan sin A dikali dengan cos A. Itu adalah sin A per cos A. Sin B dikali 1 per sin B. 1. Tidak perlu kalian tulis. Kita lanjut. Ini tadi hubungan kebalikan ya, yang ini yang atas. Hubungan kebalikan. Yang atas, jangan lupa yang atas. Langsung kita lanjut. 1 per cos tadi menjadi secant A dikali dengan 1 per sin menjadi cosecant B per, kita lihat ini, cos B per sin B. Kita lihat lagi rumus identitas. Makanya kenapa harus ingat rumus identitas. Ini ya, cos per sin. Kita lihat cos per sin. Cos per sin yaitu adalah kotangen. Berarti ini menjadi kotangen B kan. Kotangen B dikurang dengan, kita lihat ini, sin per cos. Sin per cos itu adalah tangen, berarti tangen A kan. Tangen A. Jadi didapat secant A cosecant B per kotangen B dikurang tangen A. Maka ini terbukti. Kita lanjut pada membuktikan identitas pada segitiga sembarang. Membuktikan. Nah, membuktikan identitas pada segitiga sembarang, pada buku kalian itu ada beberapa langkah untuk melakukan identitas itu sendiri. Itu yang pertama, sudutnya itu harus, jumlah sudutnya itu harus 180 derajat. Jadi yang pertama A ditambah dengan B ditambah dengan C sama dengan 180 derajat. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu perbandingan trigonometri salah satu sudut berkaitan dengan perbandingan trigonometri jumlah kedua sudut. Dan hanya sinus, kita harus ingat, sinus itu positif. Dan otomatis kosinus dan tangen itu negatif. Ini yang harus diingat. Jadi kalau ada sin C itu adalah sin A ditambah B, karena sin adalah positif. Kalau ada lagi sin B itu maka sama dengan sin A ditambah C. Kemudian kalau ditanya dengan sin A itu berarti sin B ditambah dengan C. Nah, ini positif, kosinus ini positif, sinus ini positif. Sedangkan untuk kosinus bisa ada cos C, itu dia negatif, berarti cos A ditambah B. Kalau cos B nya berapa? Tinggal tambahin negatif. Kita ganti sini jadi cos A ditambah C. Kemudian cos A sama dengan min cos B ditambah C. Ini negatif. Begitupun dengan tangen. Tangen itu ada min tan A ditambah B titik koma, tan B itu sama dengan min tan
A ditambah C. Kalau dia tan A itu berarti min tan B ditambah C. Ini positif ya, negatif. Kemudian ada syarat yang ketiga, kalau setengah dari jumlah ketiga sudut adalah 90 derajat, maka nih, karena setengah dari jumlah ketiga sudut adalah 90 derajat, maka salah satu sudut sama dengan komplement dari jumlah kedua sudut lainnya. Nah, kita bisa melakukan pasangan sudut komplement yang berlaku dengan sinus sama dengan kosinus, tangen sama dengan kotangen. Jadi yang harus kalian ingat itu adalah pasangan komplementnya saja ini ya. Nah, itu harus benar-benar kalian ingat. Dan ada rumusnya. Nih, rumus ini harus kalian ingat. Kenapa? Karena rumus ini akan berhubungan pada saat kalian melakukan pembuktian. Ya, kita lanjut ke contoh soalnya saja biar lebih mengerti. Untuk contoh soal, itu akan melakukan contoh soal 1 ya. Contoh soalnya kita ambil pada halaman 40. Itu ada soal tan A ditambah tan B ditambah tan C sama dengan tan A, tan B, tan C. Nah, di sini kita melakukan pembuktian identitas pada segitiga sembarang. Syarat yang pertama harus apa? A ditambah B ditambah C sama dengan 180 derajat. Syarat pertama terpenuhi ya. Selanjutnya, syarat yang kedua, kita lihat ini tan. Karena dia tan berarti dia negatif. Kita bisa menggunakan terserah. Kita mau menggunakan tan C sama dengan min tan A ditambah B, atau tan B sama dengan min tan A ditambah C, atau tan A sama dengan min tan B ditambah C, itu terserah kalian. Kalau di buku dia menggunakan tan C sama dengan tan A ditambah B. Kita coba menggunakan yang lain ya. Itu kita akan menggunakan tan A sama dengan min tan A B ditambah C. Maka kalau di buku itu tan C sama dengan min tan A ditambah B. Kita akan bahas ya. Tan A ditambah min tan B ditambah dengan C. Selanjutnya, nah yang ini kita menggunakan rumus tangen untuk jumlah dan selisih sudut. Itu jangan lupa. Ini nah. Tan A ditambah B nih, tinggal kita ganti saja menjadi tan A sama dengan, ini jangan lupa negatifnya di luar, tan A ditambah tan B per 1 min tan, bukan ini B dan ini C ya, tan B tan C. Kemudian kita tulis lagi tan A, ini negatifnya ini kita kalikan sama yang di bawah, jadi di atasnya tan B ditambah tan C per min 1 karena dia negatif lebih baiknya kita taruh di belakang saja min 1 biar enak. Yang ini adalah, ini kan negatif dengan negatif jadi positif, jadi tan B tan C. Setelah itu tinggal kita kalikan silang. Tan A itu sama dengan per 1, anggap saja ya. Ini kita kalikan silang saja, maka tan A dikali dengan tan B tan C min 1. Kemudian ini tan B ditambah tan C dikali dengan 1. Berarti sini tan B ditambah tan C sama dengan tan B tan C min 1 dikali dengan tan A.
Jadi kita langsung aja, ini kalikan biasa, ini dikali perkalian pemfaktoran, ini kali ini. Jadi ini tan B, tan C, tan A, min tan A. Dan ini tan B besar ya, tan B nya B besar, tan C. Nah, kita pindahkan saja tan A ini ke sini. Jadi tan A ditambah tan B ditambah tan C sama dengan, ini kita pindah posisi juga boleh biar sesuai dengan yang mau kita buktikan. Tan A dikali tan B dikali dengan tan C. Jadi dia terbukti. Jadi tidak hanya bisa kita menggunakan tan C sama dengan min tan A ditambah B seperti yang di buku, tapi kita juga bisa menggunakan tan A sama dengan min tan B ditambah dengan C. Ini cara lain dalam mengerjakannya. Kalian juga boleh mencoba dengan menggunakan tan B sama dengan min tan A ditambah dengan C. Itu juga akan menghasilkan sama dan terbukti. Kalau hasilnya tidak terbukti, maka yang kalian kerjakan salah. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah mengenai identitas trigonometri yang namanya sudut ganda. Di sini ada 5 rumus trigonometri sudut ganda yang harus kalian ingat ya, diingat. Ingat, ini ada 5. Ini kalian ingat, ada 5. Agar lebih paham, kita masuk contoh soal. Misalnya ada contoh soal ya. Jika sin A itu sama dengan 12/13 dan terletak A terletak di kuadran 2, maka tentukan A sin 2A dan B cos 2B. Oke, kita kerjakan ya. Nah, yang pertama buat dulu. Untuk menyelesaikannya itu kita harus buat diketahui dulu. Diketahui di sini ada yang namanya sin A. Ini A ya. Sin A itu sama dengan 12/13. Rumus sin harus kalian ingat. Sin depan per miring. Kalau disingkat itu biasa dengan nama sin demi. Kemudian kosami. Kalau disingkat kosami. Tan desa, disingkat tan desa. Ini untuk kalian menghafalnya lebih mudah. Ini ada sin A sama dengan 12/13. Berarti ini sudut depan per sudut miring. Kalau seandainya kita gambarkan segitiga sembarang, ya. Ini adalah sudut miring, ini adalah miring. Misal ini adalah depan, di sini ada theta, di sini adalah samping. Oke. Untuk mengetahui dia depan kan sudah pelajari. Jika di sini ada theta, maka lurus yang tegak lurus berkelurusan sama garis itu, garis theta, maka itu adalah depan. Sedangkan miring kita lihat aja, garis yang paling miring itulah miring. Kemudian tuh di samping itu pasti yang namanya di sebelah depan sini, di samping sudut artinya. Kemudian kita baru dapat sin. Sekarang kita cari cos. Rumus cos apa? Cos itu adalah samping per miring. Nah, sebelum kita mengetahui cosnya berapa, maka kita harus mencari
sampingnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras. Pythagoras. Yang harus kalian ingat rumus Pythagoras, kalau dia selain sisi miring, maka semuanya dijumlahkan, akar kuadrat dijumlahkan. Tapi kalau yang ditanya sisi miring, maka dikurangkan, maka ditambahkan kuadratnya. Jadi kalau ini kan yang ditanya samping, maka B, misalnya ini adalah C, ini A, dan ini B, maka B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Tinggal akar masukkan, C nya itu miringnya berapa? 13, ini 12. 13 kuadrat dikurang dengan 12 kuadrat. 13 kuadrat berapa? 269. 12 itu adalah 1/4. Akar 269 dikurang 1/4 itu adalah 25. Akar dari 25 adalah 5 cm. Jadi didapat sudut miringnya itu adalah sebesar 5 cm. Setelah dapat sudut miringnya, baru kita masukkan ke cos. Cosnya adalah samping per miring. Sampingnya berapa? 5. Miringnya berapa? 13. Sudah cos dapat, ke tan. Sekarang tannya berapa? Depan per samping. Depannya berapa? Depannya 12. Sampingnya berapa? 5. Berarti didapat 12/5. Nah, sekarang kita cari yang A. Yang A ya. Yang A itu adalah sin 2A. Nah, sin 2A kita bisa menggunakan rumus ini. 2 sin A cos A. Kalian tidak boleh melupakan pelajaran yang tadi. Kan pelajaran yang tadi bawah hanya sinus yang negatif, yang positif. Maka untuk cos itu adalah negatif dan tan itu negatif. Jadi hasilnya itu adalah cos itu adalah min 5 dan tan itu adalah min 12/5. Karena hanya sin yang negatif, yang positif, sedangkan cos dan tangan itu negatif. Jadi kita langsung masuk ke rumus 2 sin A, yang berarti cos A. 2 dikali sin A nya berapa? Ini sin A nya 12/13 dikali berapa? Cos A nya min 5/13. Tinggal kita kalikan saja. 12 dikali dengan min 5 itu adalah 60. 13 kali 13 269. Langsung kalikan, min 120/269. Inilah hasil didapat. Kalau kita jadikan desimal itu adalah negatif 0,71. Ini untuk yang A. Kemudian untuk yang B, kita cari yang B di sini saja ya, karena tidak muat. Yang B itu adalah cos 2A. Di sini banyak rumusnya. Kita bisa menggunakan yang mana? Ibu akan menggunakan yang ini. Ibu akan menggunakan yang cos 2A sama dengan Ibu akan menggunakan yang 2 cos kuadrat A dikurang 1. Maka 2 dikali cos kuadrat A. Berapa cosnya? Ini negatif 5/13 kuadrat dikurang dengan 1. Tinggal kalikan, 2 dikali min 5 dikali min 5. Ini 25. 13 kali 13 269 dikurang 1. 2 dikali dengan 25 50. 50/269 dikurang dengan 1 sama dengan, oh iya, di sini bukan 269 ya, 169. Salah. Oh iya, di sini ada salah. 13 kali 13 itu bukan 269. Ini 169. 169 berarti ini masih kita samai penyebut 169 berarti masih negatif 119/169. Itu hasilnya itu adalah min 0,704. Nah, jadi hasilnya jadi
sin 2A itu adalah 0,71, cos 2A itu sama dengan 0,704. Oke, sampai di sini materi kita sampai rumus trigonometri sudut ganda. Untuk materi selanjutnya, untuk bertemu selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Desi kembali. Bila ada salah Ibu mohon maaf, pada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.